teman-teman, kembali lagi bersama kita di akan membahas mengenai kita langsung aja nih. Sebelum itu aku mau tanya nih, Kak Queen, kan ini masih dalam vibes set banget ya kan? Gimana sih kalau menurut Kak Queen cara untuk menyikapi sebagai the mother of spirit dolls Bali, cara untuk menyikapi jika di suatu someday anak-anak udah bakal reinkarnasi nih, even itu tahu bakal sedih gitu ya kan, tapi cara mami untuk menyikapi untuk kedepannya itu bagaimana? Ya ikhlas, kunci ikhlas dulu. Nangis, sedih wajar, karena kita yang udah menjaga yang biasanya tiap hari lihat, terus harus kehilangan ya. Tapi tidak mengikat ya, kan ada yang tangis nggak boleh pergi enggak? Iya benar. Aku selalu bilang sama Kesia, Bunda udah ikhlas gitu sih. Kamu pergi dengan tenang aja, doain semua teman-teman saudara semua di sini bisa menyusul. Oke teman-teman, seperti itu. Buat kalian juga nih yang punya spirit dolls gitu ya kan, dijaga dengan baik. Dan sekali lagi ya teman-teman, spirit dolls itu anak yang baik ya mami ya. Jadi bukan buat orang-orang yang ngejudge inilah itulah gitu, karena ada beberapa juga yang nge-replay story aku waktu aku buat reels. Ada yang nge-replay kayak ya agak sensitif sih, cuma aku langsung blok orangnya karena sebenarnya itu nggak penting teman-teman. Kalian itu nggak tahu gimana realitanya. Jadi kalau kalian mau mengomentari orang, kalian harus tahu dulu tujuan kalian berkomentar itu apa, itu baik atau salah gitu. Gunakan komentar dengan bijak ya. Iya betul sekali. Next ke topik, kita balik lagi. Oke, Kak Queen, aku mau tanya nih Kak Queen. Sebenarnya pesugihan itu apa sih Kak? Pesugihan tuh masih di aliran kiri, tapi pasti udah berhubungan dengan nyawa. Jadi tujuannya apa, maunya apa, yaitu pesugihan. Makanya banyak orang bilang spiritual itu mengandung pesugihan, cuma nyatanya tidak. Nyatanya kita masih harus keluar malam, penelusuran, $3 dan lain-lainnya. Kalau ibaratnya anak arwah ini adalah pesugihan, ya ini ada 70-an lebih anak arwah, satu anak menghasilkan 10 juta, apa nggak kaya? Iya benar. Jadi pesugihan itu lebih ke arah untuk kepentingan diri sendiri. Jadi bisa buat kaya, untuk kesuksesan, bisnis, jadi lebih keegoan. Untuk personal ya? Betul. Oke, untuk teman-teman nih yang masih tanda tanya pesugihan itu apa, jadi seperti yang tadi dibilang sama Kak Queen, itu arti dari pesugihan ya Kak, kurang lebihnya seperti itu. Ini pemahamanku. Ya, cara pandang orang kan berbeda-beda ya, jadi kalau misalkan ada tetangga sebelah yang memiliki perspektif yang berbeda, itu bisa dimaklumi ya teman-teman ya. Oke, next. Menurut Kak Queen nih, pesugihan itu jenisnya apa saja sih? Pesugihan itu jenisnya macam-macam, ada, tapi pasti dia ada pengorbanan. Tapi kalau untuk diperincikan dengan detail, ada benefit gitu ya? Seperti apa itu rada susah. Tapi kalau untuk pesugihan itu macam-macam. Salah satu contohnya, dia mau kaya, dia harus taruh uang 50.000 di jalan. Siapapun yang nemuin itu akan jadi tumbal. I see. Nah itu kan pesugihan jatuhnya. Nah nanti 50.000-nya itu akan diganti berapa kali lipat dari hasil yang sudah dikeluarkan. Kalau dia mau lebih cepat kaya harus banyak uang yang dibuang di jalan. Jadi macam-macam sih. Kalau untuk pesugihan itu seperti apa, pasti dia akan banyak mengorbankan sesuatu. Jadi dapat berlian, nanti kita ngorbanin siapa? Dapat mobil, ngorbanin apa? Maaf agak melenceng sedikit, berarti kurang lebih sama kayak santet nggak sih Kak? Jadi beda ya? Kalau santet itu aku udah jelasin, kalian bisa cek di videonya. Iya. Oke, next. Terus menurut Kak Queen nih, bedanya pesugihan sama penglaris itu apa sih Kak? Kan itu sama-sama menguntungkan nih, apa tuh bedanya Kak? Pesugihan penglaris, kalau pesugihan itu hampir sama, cuman beda katanya aja. Cuman kalau penglaris itu yang bekerja itu makhluknya. Jadi ada yang oknum-oknum dari niskalenya yang bekerja untuk si yang punya warung. Niskal itu spiritual ya? Ya, jadi lebih yang ke goibnya. Ya, goibnya yang bekerja, entah itu ada kuntinya, pocongnya, dan lain-lain yang bekerja di dalamnya. Tapi kalau untuk pesugihan sendiri itu tidak, jadi kayak cuman kesialan dari seseorang.
Jadi nemu duit menurut dia udah beruntung, cuma nyatanya itu adalah sialan untuk dia. Jadi kayak emang riskan sih, hati-hati aja sih intinya. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya menurut Kak Queen nih, jika Kak Queen tahu nih misalkan siapa gitu menggunakan ilmu pesugihan atau apalah itu sejenisnya, bagaimana cara kakak menanggapi dan cara kakak menyingkapi orang tersebut? Selagi tidak menyinggung orang yang aku kenal, saudara, teman, sahabat, dan lain-lain, aku diem sih. Karena kalau aku turun tangan atau aku ngucap gitu, efeknya akan panjang. Jadi mending diemin sih ya. Asal tidak musik. Selagi tidak musik ya, Kak Queen ya. Karena ya dosa masing-masing karena iya benar. Jadi ada porsi masing-masing itu ya Kak Queen ya. Seperti itu teman-teman. Next. Terus biasanya untuk sarana itu dia ada misalkan pesugihan A sarananya ini atau semua jenis pesugihan itu sarananya sama. Sarananya berbeda. Berbeda ya. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Ya. Next. Apa yo? Apa ini? Apa benar pesugihan itu menggunakan tumbal? Enggak juga sih, enggak. Ya enggak sih? Kok enggak sih, Kak Queen? Maaf guys, ada dia di sana. Next. Terus pesugihan? Apa benar semua pesugihan itu menggunakan tumbal? Pesugihan pasti menggunakan tumbal. Pasti ya, entah itu binatang, manusia. Bayaran. Ya, sih. Karena yang bekerja itu adalah yang di goibnya. Jadi untuk dukunnya dibayar pakai uang. Nah untuk yang di goibnya dibayar dengan tergantung apa yang dia mau ya. Enggak, apa yang disuguhkan. Entah itu darah ayam, darah sapi, darah kambing, bahkan sampai ke manusianya itu sendiri. Kalau darah kameramen kita gimana? Pahit ya, Pak. Pahit. Darah Dajjal. So, next. Terus bagaimana sih menurut Kak Queen nih ciri-ciri orang yang menggunakan pesugihan atau penglaris? Dia lebih banyak menyendiri. Tapi mata introvert ya? Tapi nggak juga sih, tapi mata itu memperhatikan. Kayak siapa nih korban berikutnya. Jadi lebih mata itu tajam tapi kayak membaca keadaan, tapi menyendiri terus. Terus lebih banyak, dia pasti dengan Tuhan dia akan lebih jauh, spiritual juga nggak oke, sembahyang, sholat dan lainnya tuh nggak ada lah, lebih kayak jauh. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Nah terus Kak Queen pernah nggak sih berhadapan nih, even kakak nggak tahu itu orangnya siapa gitu ya kan, nggak kenal, tapi kakak papasan atau berhadapan sama orang yang menggunakan hal tersebut nih, hal yang jahat itu? Sering ya? Sering. Kan ya udah dia tahu, aku tahu, cuman kayak ada ancaman dari yang belakangnya. Nah karena aku nggak gubris ya biarin aja. Nah beberapa waktu belakangan ini kan digegerkan dengan penemuan babi Kak, dipercaya sebagai pesugihan babi ngepet itu. Ini kagak ada titik komanya nulis ini. Menurut Kak Queen bagaimana sih Kak tanggapan Kak Queen? Ini kan itu koar-koar ya kan ibu-ibunya itu. Canda ibu. Nonton ya Bu channel kita Athena Fortune. Babi ngepet. Fenomena babi ngepet. Iya, yang dikubur babi beneran. Ya memang tanggapan Kak Queen nyatanya kan tuh hoax, cuman kenapa banyak orang yang kayak percaya? Karena memang pada dasarnya babi ngepet kan beneran ada gitu kan. Cuman di era sekarang sedikit penggunanya. Tapi untuk yang kemarin yang viral-viral itu udah pasti hoax, karena kan udah terbukti kebenarannya seperti apa. Dan untuk itu bisa dikategorikan dia bukan pesugihan sih. Babi ngepet. Ya babi ngepet kategori pesugihan karena kalau dia gagal dia yang mati. Jadi dia mengorbankan nyawanya sendiri. Nyawanya ya, benar. Jadi yang jaga lilin bertugas menjaga kehidupan. Kalau apinya mati ya lilin. Harus lilin, nggak boleh api, lilin. Beda. Jadi kalau udah lilinnya mati, udah wassalam. Wassalamualaikum. Next. Terus biasanya pesugihan itu misalkan nih ada oknum yang melakukan hal negatif tersebut kan. Nah, jadi kan seperti yang Kak Queen bilang tadi di sini itu menggunakan tumbal. Untuk tumbalnya itu diambil dari keluarga oknum tersebut tersendiri atau bebas atau bagaimana Kak Queen? Lagi kembali tergantung dari jenis pesugihannya. Kalau memang dia kontraknya kayak tadi aku bilang uang diketemuin sama orang lain, ya orang itu nggak akan mati. Berarti kan di luar itu. Tapi kalau misalnya dalam waktu misalnya 2 jam 3 jam uang nggak ada yang ambil, ya akan kembali ke korban, ke si yang naruh uang gitu.
Terus menurut Kak Queen nih, selain babi ngepet nih ya kan, itu kan hewan ya kan. Menurut Kak Queen, hewan-hewan apa aja sih yang masih berhubungan dengan pesugihan nih kan? Setahu kita kan yang paling popularitasnya pesugihan kan babi ngepet ya, Wak. Selain itu apa lagi nih Kak Queen? Menurut Kak Queen? Hanya babi ngepet sih. Kenapa? Babi ngepet. Karena ya. babi ngepet itu rakus. Apa aja dimakan. Kayak kameramen kita dong. Jadi lebih kuat dia. Ekspresi ya, ekspresi. Guys, maaf. Oke, next. Terus sebenarnya babi ngepet itu beneran ada gak sih Kak? Sebenarnya kan banyak. Jawab. Iya, emang sih maksudnya kayak ini kan make sure lagi ya teman-teman. Emang ada, tapi itu dia babi ngepet itu kan hewan. Terus kalau misalkan ada yang menyerupai itu, kira-kira dia itu pure hewan kah? Atau masih ada mukanya yang menyerupai seperti muka manusia, kuping manusia, gigi kameramen atau apa? Ya aku kayak gue punya dendam deh sama kameramen. Dia itu pure babi, cuman ada bedanya, mungkin lebih hitam atau lebih pendek, larinya lebih cepet gitu. Ada ciri-ciri, cuman karena aku tidak mendalami babi ngepet, jadi belum tahu ciri-ciri pasti, cuman ciri-cirinya pasti ada. Terus untuk selanjutnya nih, kan ada misalkan aku nih ya kan, misalkan aku menggunakan pesugihan nih ya kan, terus aku udah dapet duit banyak banget nih. Nah, kira-kira itu bertahan gak sih Kak? Maksudnya bisa bertahan lama kah selama kita masih mengikuti rules yang kita berikan? Pokoknya selama masih bisa mengikuti peraturan, itu masih bisa berada, masih abadi nih kekayaannya. Masih balance lah ya. Masih abadi kekayaannya, tapi kalau tiba-tiba udah kaya tuh sudah dirasa udah cukup, terus mau udahan untuk melakukan sesuatu yang buruk ini, pesugihan ini, semuanya akan hilang gitu, termasuk nyawa. Karena udah menyalahi kontrak. Berarti dia tidak ada jangka waktu ya? Ada, tapi dia lebih ke timbal balik gak sih Kak? Jadi apa yang kita tanam, itu yang kita petik, seperti itu gak sih kurang lebih? Timbal baliknya, kontraknya itu tergantung pas pertama kali dia deal itu berapa lama. Oh, seperti itu ya. Terus untuk, nah berhubung kita membicarakan soal pesugihan ya kan, di Bali kan lagi marak-maraknya tuh kan, lagi ada dari beberapa kota juga atau bisa dibilang desa ya kan, di tempat jauh lah, aku mau sebut mereknya, itu sempat dibilang ada nenek-nenek lah katanya pergi ke bawah bagian, padahal itu kayak setra itu kuburan guys, di bagian kuburan, terus dia nggak balik gitu. Menurut Kak Queen, ciri-ciri orang yang bisa seperti itu kayak gimana sih Kak? Maksudnya entah dia ada ciri-ciri tertentunya seperti matanya tidak boleh ditatap, atau dia tidak boleh tatap muka, atau seperti apa gitu Kak Queen? Kalau untuk ciri-ciri, menurutnya Kak Queen nih, cara pandangnya Kak Queen, ciri-ciri dari orang yang memiliki pesugihan, itu pasti yang jelas adalah kaya mendadak. Kayak mendadak ya, Wak. OKB, Beb. Meskipun dibilang itu hasil bonus apa segala macam, kalau emang di luar nalar, itu kita masih bisa pertimbangkan. Kalau dibilang itu menurut dia hasil kerja ya kan. Setelah itu, dia akan lebih jauh daripada agamanya sendiri, akan keyakinannya sendiri. Terus ya dia untuk berbaur ke masyarakat itu kurang juga, introvert ya jatuhnya. Bukan, jadi lebih kayak tertutup ya, tapi that's it. Membaca ini mana korban berikutnya. Jadi dia udah ada TO-nya ya. Udah TO, terus tinggal tempat-tempat di mana nih yang bisa dia taruh uang supaya apapun itu, supaya korban selanjutnya bisa ngambil. Terus untuk pesugihan ini, apakah dia ada tempat-tempat tertentu untuk dia melakukan hal tersebut, atau mungkin maksud aku itu tempat tertentu itu seperti kuburan atau kamar yang memang khusus? Ada ya? Ada. Itu semua apa aja? Ada, pokoknya dia harus ada punya ruangan khusus satu di mana hanya dia atau hanya dia saja ya? Atau mungkin istrinya atau suaminya, pokoknya anak itu nggak boleh tahu, pokoknya hanya 2 orang aja yang boleh tahu. 2 orang aja ya? Kalau misalkan dia nggak ada istri tapi punya anak dan anaknya sudah mengetahui. Tapi sebenarnya kalau anak itu nggak apa-apa, sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Siapapun boleh tahu asal tidak bermasalah gitu. Tidak bermasalah. Kalau itu kamar pesugihan, ya nggak apa-apa tahu. Cuman kan kenapa disembunyikan? Karena kan pesugihan kan orang akan berpikir yang aneh-aneh. Makanya dirahasiakan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, mau siapapun masuk,
siapapun tahu nggak apa-apa. Cuman kenapa banyak yang ditutupi karena kan pasti image-nya jelek, pesugihan gitu. Oke, teman-teman, jadi seperti itu. Aku juga mau nanya lagi nih Kak, kan banyak tuh ya kan apalagi di Indonesia, jadi banyak kayak lokalisasi, tau lah ya wah. Lokalisasi guys, nanti itu di searching aja. Searching ya. Nah jadi kan mereka menggunakan susuk nih ya kan, bisa dikatakan susuk atau biar buat orang interesting atau tertarik nih sama diri dia. Gimana nih caranya agar kita mengetahui itu tuh termasuk penglaris kah atau pesugihan apa gimana nih? Beda topik. Karena itu kan beda topik ya itu ya. Mungkin nanti kita akan bahas. Mungkin next kita bakal bahas ya guys ya. Mungkin itu doang nggak sih pertanyaan untuk hari ini dan topik untuk hari ini? Iya, karena dari teman-teman pada habis juga kan? Iya, dari teman-teman juga udah pada habis ya. Untuk teman-teman nih buat di luar sana juga yang ada di Bali juga khususnya buat kalian nih kan, karena kita selama pandemi ini kita tidak akan keluar lagi untuk penelusuran, tapi soon kita bakal penelusuran juga. Jadi kalian juga bisa langsung kasih rekomen tempat di komentar YouTube, di DM IG juga, atau bisa kalian DM satu-satu official dari tim Athena Fortune. Dan jangan lupa juga di like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notification-nya agar kalian selalu dapat notifikasi dari tim Athena Fortune. Dan jangan lupa apa? Follow kita semua, follow official akun Athena_Fortune dan follow semua anggotanya. Jangan lupa juga follow Bigo Queen Athena 31. Oke. See Bye. you. Mwah.